Bab 130. Janda cantik diajak nonton. Rasa kesal dan ngembek gara-gara wanita bertato kepala ikan sudah tak nampak lagi di wajah keduanya kakak beradik itu. Pagi hari yang begitu cerah dan indah, Canari mulai membiasakan dirinya untuk memasak dan membuat sarapan pagi untuk suaminya. "Dek, hari ini kamu ngantor?" tanya Velty saat melihat adiknya berpakaian setelan kantor. "Iya kak, paling tidak sebentar aja nanti," jawab Canari sambil meminum susu hamilnya. "Oh, Basten, aku bareng sama kalian ya, kan mobil aku masih di rumah kalian," ucap Velty. Basten mengangguk, soalnya ia sedang sarapan. "Kak, nanti sore temani aku belanja ya kak," ucap Canari. Dengan kompaknya Velty dan Basten menatap wajah Canari. Pasalnya kakak yang dimaksud Canari tak menentu. "Kak Velty, bukan kamu," ucap Canari lagi. Mendengarkan keluh sang istri yang ternyata ajakan itu tertuju kepada sang kakak, ia pun sangat merasa lega. Sebab menemani istri untuk belanja merupakan sebuah pekerjaan yang sangat membosankan baginya. Apalagi ketika ditanyain, mana yang cocok, mana yang bagus, mana yang sesuai, dan sebagainya. Namun Velty bingung untuk memastikan ajakan adiknya. Sebab sore ini sepulang kerja dari kantor, Velty sudah ada janji dengan Altar untuk menonton film yang sempat tertunda kemarin itu, hanya karena tato wanita malam. "Kakak gak mau," Canari memastikan saat ia melihat kebingungan di wajah kakaknya. Kalau besok, gimana dek?" usul Velty. "Ya udahlah kalau kakak gak bisa, entar aku bilangin sama Santi. Soalnya udah lama juga kita gak bareng." Canari tetap untuk berbelanja sore ini. "Sahabat kamu Santi, yang ayahnya suka sama mama ya?" Basten memastikan. Pasalnya, dulu sebelum Ibu Tiara bertemu dengan Pak Heri, ayah dari sahabatnya Canari yang bernama Santi, pernah naksir sama Ibu Tiara. Namun setelah semua terungkap siapa sebenarnya Ibu Tiara, dan saat itu status Canari telah menjadi istri Basten, tentu si Santi jadinya tidak enak dengan Canari setelah Ibu Tiara menjadi mama mertua Canari. "Ayolah, ini udah jam berapa?" Canari mengajak siap-siap untuk berangkat kerja. Meskipun suaminya seorang pengusaha di tempat ia kerja, namun ia tidak enak dengan karyawan yang lain jika ia harus terlambat atau kesiangan datang ke kantor. Namun di waktu yang bersamaan, Altar tiba di kediaman Pak Aguso pagi itu. "Velty, Altar ada tuh," seru sang ibu yang sedang merapikan pot bunga di halaman rumah mereka. "Pagi-pagi ngapain si anak kesini?" bisik Canari. Pasti jemput kakak." Velty malas menjawab pertanyaan adiknya. Ia pun segera bergegas dan menyambut kedatangan Altar. "Gak jadi bareng ya Basten, aku duluan," pamit Velty buru-buru. Canari langsung mengikuti langkah kakaknya. Dan ternyata ini sebuah perencanaan yang telah disepakati terlebih dahulu oleh calon pasangan baru ini. Altar berpenampilan sangat tampan dan gagah. Jahat benar ontimu sayang. Dia lebih memilih nemani Om Altar dibanding nemani kita belanja. Canari terlihat kesal dengan kakaknya, seraya merayu calon bayinya supaya tidak ngambek. "Aku udah pesan tiket untuk nonton nanti sore," ucap Altar kepada Velty. Bagi Altar ini merupakan kencan pertamanya kepada Canari, dan ia pun berusaha untuk kencan pertama ini bisa berjalan dengan baik.
Dia tidak ingin jika kejadian mengecewakan pertama itu saat makan di warung pinggir jalan terulang lagi di momen terindah ini. Akhirnya masing-masing berangkat ke tempat kerjanya. Velti diantar sama Altar, sementara Basten sama Canari. Setelah sampai di kantor, Basten langsung mengecek laporan kerja karyawan yang merupakan agenda setiap akhir bulanan yang harus diserahkan kepada pimpinan perusahaan. Tok tok tok. Silakan masuk. Pinta Basten yang sedang memeriksa lembaran kerja laporan para karyawan. Sibuknya, tanya Altar saat melihat Basten sedang fokus memeriksa berkas-berkas. Jawab Basten datar. Altar kesal, sebab kedatangannya tidak begitu dianggap oleh Basten, hingga tanpa basa-basi ia langsung menutup map yang ada di tangan Basten yang sedang fokus ia baca, supaya Basten merespon kedatangannya. Apaan sih? Basten membentak Altar. Udah hampir 1 bulan hidup gua tenang tanpa lu. Hari ini lu datang lagi. Kali ini sambil menjatuhkan tubuhnya di kursi sofa. Basten, hari ini kencan pertama gua sama Velti. Sahut Altar pelan. Terus apa hubungannya dengan gua? Tanya Basten sambil mengerutkan keningnya. Hari pertama kencan ini gua mau berjalan dengan baik. Gua ingin manfaatin momen ini dengan baik. Tapi gua dengar bini lu ngajak calon gua untuk nemani dia belanja yang gak penting sore ini. Keluh Altar. Gak penting. Gak penting. Dia belanja karena penting on. Gak ada ceritanya belanja yang gak penting. Sahut Basten, seolah membela sang istri. Iya, coba dulu bilangin sama bini lo. Biar dia gak jadi ngajak calon gua hari ini belanja. Altar berusaha mencegah niat Canari, demi momen kencan pertama ini yang sangat berarti baginya. Basten tertawa mendengarkan keluh Altar. Iya. Jawabnya di sela-sela tawanya. Jangan iya saja dong. Dipastikan dulu. Altar sepertinya ragu-ragu dengan ucapan Basten. Iya, itu aman, kamu tenang aja. Soalnya bini gua udah minta bantu sama temannya untuk nemani dia belanja nanti sore. Oh iya, mumpung kamu ada di sini Tar, saya perhatikan beberapa laporan kerja ini sepertinya ada yang salah, ada yang gak sesuai dengan setiap timeline pekerjaan. Coba dulu kamu lihat. Basten memanfaatkan keberadaan Altar di ruangan kerjanya untuk membantu pemeriksaan laporan kerja para karyawan. Akhirnya siang itu mereka kembali seperti biasanya berkolaborasi dalam pemeriksaan setiap pekerjaan. Setelah kurang lebih 1 bulan mereka tidak berkolaborasi dalam pekerjaan. Beberapa jam kemudian, tidak terasa waktu sudah menunjukkan sore. Beberapa karyawan yang lain telah pulang, dan ada juga sebagian yang masih menunggu. Sementara Basten masih sibuk di ruang kerjanya karena masih ada beberapa laporan kerja karyawan yang belum siap diperiksa. Selamat sore Papa Muda. Sapa seorang wanita dengan nada pelan, membuat Basten terkejut. Bahkan matanya sampai melotot saat menatap kedatangan wanita itu. Lanjut ke bab berikutnya. Maaf atas kemacetan app kita guys, untuk beberapa hari ini akun kita sedang proses pemulihan, sebab ada orang ketiga yang suka login di perangkat lain dengan alamat email channel kita. Semoga dapat dimaklumi.